BUT, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Ini pun dikecualikan dari pengenaan. Jadi banyak BUT yang tadinya dia menjadi subjek pajak dalam negeri, tetapi kalau dia tidak menjalankan kegiatan usaha lagi di Indonesia, Mbak Maulida, berarti dia itu dibebaskan dari pengenaan bunga dan denda atas keterlambatan. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan founder dan CEO dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMMAKCA-CTL-CTAP BKP. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi Mbak Maulida. Luar biasa. Hari ini kita akan membahas lagi nih Pak Sabar terkait dengan SPT tahunan, cuman lebih detail based on dari peraturan perpajakan yang berlaku. Yes. Oke, kemarin kita sudah bahas terkait pasal-pasal ini Sobat Jontex. Nah, sekarang kita akan bahas lagi melanjutkan dari Undang-Undang KUP ya Pak Sabar. Ya, Undang-Undang KUP. Oke, baik. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama, apabila WP tidak menyampaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan nih Pak Sabar, dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan, apakah akan dikenakan sanksi denda? Oke, baik. Teman-teman, di podcast sebelumnya kita sudah bahas batas waktu penyampaian baik SPT masa, itu SPT masa PPH, SPT masa PPN, SPT tahunan orang pribadi, dan SPT tahunan badan. Itu semua ada batas waktunya, kita sudah bahas kemarin. Betul. Kembali lagi, ini semua diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi Undang-Undang KUP ini sudah melakukan perubahan sampai ke 6 kali. Ya, kalau kita lihat di undang-undang pertama di KUP itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 yang diundangkan 1 Januari 1995. Itulah undang-undang yang pertama. Di undang-undang yang kedua, perubahan yang kedua ya, itu di Undang-Undang Nomor 16. Undang-Undang 16 tahun 2000. Baru dilakukan perubahan di undang-undang yang ketiga. Perubahan ketiga itu di nomor 28, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Itu yang ketiga. Dan di perubahan yang keempat itu dilakukan di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, dan di undang-undang yang perubahan kelima itu di nomor 11 tahun 2020, serta yang terakhir adalah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang diundangkan di tanggal 29 Oktober tahun 2021. Di pasal 7 itu sangat jelas dikatakan di sana, apabila saya bacakan di pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di pasal 7 ayat 1, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 yang kita bahas kemarin, atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 4. Kemarin kan kalau misalnya butuh perpanjangan waktu itu maksimal 2 bulan. Betul. Ya, baik itu orang pribadi maupun badan. Berarti 2 bulan. Jadi kalau misalnya batas waktunya itu sampai Maret dan juga tidak minta perpanjangan maksimum 2 bulan, untuk badan paling lama 30 April itu minta perpanjangan itu maksimal 2 bulan. Ya, berarti itu jatuh di bulan Juni. Ya, kalau sampai batas waktu tersebut tidak juga dilakukan, maka dikenakan sanksi. Jelas, itu untuk kenakan sanksi 500.000 untuk SPT masa PPN, 1 juta untuk orang pribadi dan 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk badan. Ya, itu sangat jelas. Dan juga untuk SPT PPH itu, SPT masa PPH itu 100.000 untuk keterlambatannya. Jadi itu benar-benar dikatakan di sana ada pengenaan sanksi. Itu sanksinya ya, belum lagi bunga nanti akan dihitung. Ya, dulu itu sebelum udah ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, itu 2% per bulan, maksimum 24 bulan. Ya, tetapi dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka itu perhitungannya dirubah. Tidak flat lagi, itu kurang lebih di angka 1,75% lah. Kalau saya average ya, tapi itu kan tidak flat. Jadi
nanti Menteri Keuangan akan menerbitkan KMK terkait dengan bunga yang berlaku pada periode-periode tertentu. Ya, jadi nggak flat 2%, tetapi seperti sampaikan tadi itu dikenakan denda plus bunga. Ya, bunganya dihitung dari mana? Bunganya dihitung dari kurang bayarnya. Ya, jadi kalau misalnya keterlambatan itu tidak menyebabkan ada kurang bayar, berarti tidak ada bunga atas kurang bayarnya. Karena yang dikenakan bunga dan denda itu adalah hanya kepada kurang bayar pajaknya, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Maulidah. Itu diatur di dalam pasal 7 ayat 1. Ya, di KUP. Baik. Berarti ada denda nih Sobat Jontex ya, tadi Maulidah highlight untuk SPT masa PPN itu di 500.000, kemudian untuk SPT orang pribadi 100.000, untuk SPT badan itu 1 juta, dan juga untuk SPT masa PPH 100.000. Dan itu belum termasuk bunganya nih ya, Pak Sabar, bunganya kalau nanti kurang bayar. Baik. Nah, tapi Pak Sabar, apakah tidak ada toleransi apabila WP mengalami musibah yang di luar kemampuan nih, sehingga membuat terlambat dalam penyampaian SPT? Ya, jadi seperti ini. DCP itu pun ya, dia tahu ada hal-hal tertentu yang menyebabkan sehingga wajib pajak tersebut tidak bisa tepat waktu di dalam penyampaian SPT tersebut. Ini diatur di pasal 7 ya, di pasal 7 ayat 2. Ya, kita lihat nih, pasal 7 ayat 2, pengenaan sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan terhadap. Pertama, kita lihat nih, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia. Nah, itu udah pasti kalau meninggal dunia itu tidak akan dikenakan lagi lah denda, ya. Udah case close lah kalau di situ. Tapi di pasal 7 ayat 2B dikatakan wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau wajib pajak tersebut saya ini tidak ada pekerjaan lagi, terus udah berhenti, berarti tidak ada aktivitas usaha dia, itu pun dibebaskan dari pengenaan denda tadi. Ya. Yang kedua, di pasal 7 ayat 2C dikatakan wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Ya, jadi kalau ada warga negara asing ya yang tadinya dia menjadi subjek pajak dalam negeri, ya kan ada namanya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jadi kalau ada orang asing ya yang di Indonesia yang tadinya dia subjek pajak dalam negeri, tetapi dia bukan subjek pajak dalam negeri lagi, berarti dia tidak boleh dikenakan denda atas sanksi yang ditetapkan di dalam undang-undang KUP pasal 7 ayat 1 tadi, ya. Karena KUP pasal 7 ayat 2 ini itu yang dikecualikan gitu loh. Ya. Jadi di pasal 7 ayat 1 itu disebutkan pengenaan denda dan sanksinya, tapi di pasal 7 ayat 2 ABCD-nya akan kita bahas itu dikecualikan. Termasuk tadi subjek pajak dalam negeri yang merupakan warga negara asing yang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia. Berarti status subjek pajaknya itu sudah tidak lagi subjek pajak dalam negeri, udah berubah. Dia itu menjadi subjek pajak luar negeri, gitu. Yang berikutnya adalah BUT, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Ini pun dikecualikan dari pengenaan. Jadi banyak BUT yang tadinya dia menjadi subjek pajak dalam negeri, tetapi kalau dia tidak menjalankan kegiatan usaha lagi di Indonesia, Mbak Maulidah, berarti dia itu dibebaskan dari pengenaan bunga dan denda atas keterlambatan. Yang berikutnya adalah yang dikecualikan ya daripada pengenaan ini adalah wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi seperti ini, banyak para badan-badan usaha di Indonesia dia itu tidak ada lagi kegiatan usaha, ya, tetapi dia tidak dibubarkan, ya, tidak dibubarkan. Berarti sudah stuck gitu loh. Maksudnya dia tidak ada lagi aktivitas kegiatan bisnisnya, ya, tetapi badan hukumnya itu belum dibubarkan gitu ya. Kan kalau kita lihat kan ada namanya pendirian usaha sampai pembubaran. Jadi statusnya itu belum dibubarkan baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga belum dicabut NPWP-nya dari kantor pajak. Ya, itu adalah salah satu
wajib pajak yang dibebaskan daripada pengenaan sanksi dan denda tadi, ya seperti itu. Jadi tolong dipastikan kalau misalnya bisnisnya sudah tidak berjalan lagi, tetapi statusnya mestinya ya kalau nggak berjalan lagi bisnisnya ya sudah bubarkan saja. Tetapi ada loh, maksudnya para pebisnis itu punya pertimbangan. Iya, betul. Saya jangan bubarkan dulu deh, karena mungkin ke depan itu dia ada potensi untuk menjalankan bisnis itu lagi. Contoh proyek nih, 1 tahun ini tidak ada proyek, ya berarti kan vakum ya, tidak ada aktivitas di dalam perusahaan tersebut. Betul. Tetapi kan bisa juga 2 tahun lagi dia dapat proyek, ya nggak perlu lagi dia mendirikan perusahaan yang baru, karena masih ada perusahaan yang lama yang akan dia jalankan nantinya, kan seperti itu ya. Makanya jadi perusahaan-perusahaan yang seperti itu, badan-badan usaha yang seperti itu dibebaskan dari pengenaan bunga dan denda gitu. Ya. Terus yang kita lihat lagi di pasal 7 ayat 2 KUP ini di huruf F, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, ya bendaharawan dan segala macam itu tidak ada aktivitasnya, hampir sama. Tapi ini semacam kayak pemerintah gitulah. Ya kalau bendahara ya. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi kalau misalnya ada bencana alam di daerah tersebut, banjir, longsor dan juga bencana alam lah, bencana alam itu kan banyak ya, ada banjir, longsor dan segala macam, itu juga dibebaskan daripada pengenaan bunga dan denda atas keterlambatan daripada penyampaian SPT, tapi harus bencana nasional. Jadi statusnya itu adalah bencana nasional loh, ya itu. Jadi lebih spesifik di situ. Jadi kalau misalnya terkait dengan hal itu, ya itu dibebaskan yang namanya bencana ya. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan gitu. Jadi sebenarnya peraturan ini Undang-Undang KUP ya yang diperbarui di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 ini di pasal 7 ayat 2 ini itu lebih spesifik dikatakan di sana wajib pajak mana saja yang dibebaskan daripada pengenaan bunga dan denda atas keterlambatan penyampaian SPT massa maupun badan ataupun orang pribadi tersebut. Oke, berarti tadi ada 7 WP yang dibebaskan dari pengenaan bunga dan denda atas keterlambatan pelaporan SPT ya Pak Sabar ya? Oke, nah selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya Pak Sabar. Ketika WP sudah menyampaikan SPT dan ditemukan kekeliruan nih, apakah WP bisa melakukan pembetulan? Kembali lagi Mbak Maulida, sistem perpajakan Indonesia adalah self-assessment system. Ya, dia yang menghitung, wajib pajak yang menghitung, dia yang memperhitungkan, dia yang membayar, dia yang melaporkan. Kan itu, prinsip itu. Sehingga, ini ada kekeliruan, mungkin mungkin lampirannya kan belum lengkap. Kita lihat ya, bahwa dikatakan SPT itu benar adalah lengkap, benar, apalagi? Benar, jelas, lengkap. Ya. Benar, lengkap, jelas. Kan itu. Ini belum lengkap nih, ada dokumen yang belum disampaikan, lampirannya belum disampaikan, atau mungkin ada perhitungan yang salah, yang keliru, ya banyak salah hitung, salah jumlah dan segala macam, ya kan itu kan namanya kekeliruan itu banyak sekali, ya kita nggak bisa menyampaikan secara spesifik, tapi intinya keliru, tidak sesuai dengan peraturan, kesalahan perhitungan, kesalahan penyajian, itu kan semua banyak. Human error ya Pak Sabar. Tetapi kita lihat ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di pasal 8 ayat 1 dikatakan, gini, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan. Ya, jadi surat pemberitahuan ini ada surat pemberitahuan massa sama tahunan. Tetapi di pasal 8 ayat 1 ini dikatakan wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Ini yang selalu saya sampaikan dulu. Ya, bahwa memang Anda memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan SPT, ya baik itu SPT massa ataupun SPT tahunan orang pribadi badan selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Itu jelas di pasal 8 ya, ayat 1. Terus dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi yang kita bacakan tadi, menyatakan rugi atau lebih bayar, ya statusnya itu rugi atau lebih bayar statusnya.
Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, ya. Jadi pembetulan rugi itu maksimum 2 tahun. Ya. Pembetulan lebih bayar itu pun 2 tahun, ya. Jadi kalau saya mau melakukan pembetulan nih, ya pembetulannya itu menyebabkan lebih bayar, maka itu maksimum 2 tahun gitu loh. Walaupun dikatakan di pasal 8 ayat 1 itu wajib pajak dengan kemauannya sendiri dapat melakukan pembetulannya. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa apa penyebab daripada pembetulan ini. Ya, statusnya nanti berubah seperti apa, ya? Apakah statusnya menjadi rugi? Apakah statusnya menjadi kurang bayar lebih besar? Ataukah statusnya menjadi nihil? Kan cuma ada 3 status di pada SPT tahunan itu. Walaupun bukan hanya tahunan, tapi SPT tahunan masa juga seperti ada 3. Nihil, statusnya kurang bayar, atau statusnya lebih bayar. Tetapi di pasal 8 ayat 1A ini dikatakan Anda bisa melakukan pembetulan SPT, ya, untuk dalam kondisi rugi dan lebih bayar itu cuma bisa di 2 tahun. Oke, berarti nanti pembetulan, kalau misalnya pembetulan menyebabkan kurang bayar lebih besar, itu tidak dibatasi selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jadi ini penting banget ya teman-teman ya yang nonton YouTube ini gini loh. Jadi kalian gini, oh pembetulan menyebabkan seperti apa status SPT-nya gitu loh. Karena di pasal 8 ayat 1 ini spesifik dikatakan di sana, ya. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi yang kita bilang itu bisa dilakukan pembetulan, menyatakan rugi atau LB lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Gitu ya. Oke, daluarsa penetapan itu 5 tahun. Coba kita lihat teman-teman penjelasan daripada pasal 8 ayat 1A ini. Yang dimaksud dengan daluarsa penetapan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. Jadi gini, daluarsa pemeriksaan itu, daluarsa penetapan pajak dan pemeriksaan itu 5 tahun, Mbak Maulida. Iya. Ya. Anda bisa melakukan pembetulan dalam 5 tahun ini. Itu bisa. Ya, tetapi pembetulan yang menyebabkan 2 hal, rugi. Pembetulan yang menyebabkan Anda jadi lebih bayar, itu dibatasi cuma 2 tahun. Ya, itu 2 tahun. Artinya apa? Kalau misalnya pembetulan ini Anda lakukan menyebabkan lebih bayar atau rugi, berarti Anda dikunci cuma di 2 tahun doang, gitu loh. Ya, teman-teman ya. Baik. Itu seperti itu. Berarti sebetulnya untuk daluarsa penetapan tadi itu 5 tahun ya Pak Sabar? 5 tahun Mbak Maulida. Cuman dikecualikan nih kalau misalnya pembetulan tersebut mengakibatkan rugi atau lebih bayar hanya 2 tahun saja. Hanya 2 tahun saja. Itu perlu dicatat ya Sobat Yotex, karena ini penting ya Pak Sabar. Penting, ya? Oke, baik. Nah kemudian Pak Sabar, ketika WP melakukan pembetulan, ternyata pajaknya itu kurang bayar lebih besar nih Pak Sabar dari yang sudah dilaporkan. Apakah akan dikenakan sanksi? Kita lihat ya, kita mengacu lagi kepada Undang-Undang KUP ya, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di pasal 8 ayat 2. Kita baca ya, teman-teman. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri ya, surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar ya. Jadi ini statusnya, ceritanya wajib pajak tersebut melakukan pembetulan sehingga utang pajaknya itu jadi lebih besar. Contohnya seperti ini. SPT tahunan dia tadinya terutang itu kurang bayar 1 juta ya. Setelah dilakukan pembetulan itu menjadi 2 juta ya. Sehingga itulah yang menyebabkan dikatakan di sini dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri. Berarti dia betulkan sendiri. Ini bukan pemeriksaan loh. Membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Ini yang saya bilang tadi. Yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Artinya seperti ini teman-teman.
Oke, pembetulan yang Anda lakukan tadi kan jelas. Anda bisa melakukan pembetulan dalam jangka waktu 5 tahun. Betul. Oke, tetapi dalam kondisi nanti SPT Anda jadi lebih baik, jadi rugi atau lebih bayar itu maksimum 2 tahun. Oke. Ya, tetapi jika Anda melakukan pembetulan ini yang mengakibatkan kurang bayarnya itu lebih besar, ya, itu nanti Anda dikenakan denda. Denda dari mana? Denda sejak penyampaian SPT. Seperti ini. Oh, untuk SPT tahunan orang pribadi, misalnya tahun 2023 kita laporkan paling lama tanggal 31 Maret 2024 nih, Mbak Maulida. Ternyata nanti kita betulkan nih SPT orang pribadi ini itu 2 tahun lagi lah misalnya. Tahun 2024, tahun 2006 nih. Ya. Jadi Mbak Maulida membetulkan SPT tahunan orang pribadi ini 2 tahun lagi. Oke. Sehingga nanti akan dihitung dendanya Mbak Maulida sejak 31 Maret 2024. Dihitung itu maksimum nanti 24 bulan. Oke. Untuk tarif pajaknya, itu Menteri sudah menetapkan. Kementerian Keuangan, dalam ini Menteri Keuangan, sudah menetapkan berapa tarif bunga dan denda. Berapa persen tarif bunganya. Kan seperti itu ya. Jadi bukan berarti kan saya kan betulkan kan di 2026 nih. Berarti saya bayar bunganya ya di dona, nggak bisa dihitung sejak awalnya gitu loh. Iya. Makanya dia jadi mundur. Tapi dibatasi maksimal itu 24 bulan. Oke. Jadi kalau Mbak Maulida nih melakukan pembetulan 5 tahun lagi nih. Iya. Atau saya kasih contoh seperti ini, biar lebih gampang ya. Sekarang kan tahun 2024. Oke. Mbak Maulida membetulkan SPT 5 tahun yang lalu. Oke. Kan bisa kan? Bisa. Karena ketetapannya 5 tahun. Iya, berarti sekarang tahun 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Ya. Mbak Maulida melakukan pembetulan SPT masa ataupun SPT tahunan orang pribadi badan itu yang SPT tahunan 2019. Oke. Dihitung nih Mbak. Oke. Dihitung misalnya kurang bayarnya menjadi 10 juta. Ya dihitung dari 2019 sampai 2020. 2 tahun, 24 bulan. Ya, Betul. tarifnya menggunakan tarif yang mana? Nanti kita lihat tarif yang digunakan itu adalah tarif pada saat masa tersebut. Kan Menteri Keuangan kan selalu menentukan tarifnya ya. Untuk periode ini tarif bunganya sekian. Ya kita menggunakan tarif itu nanti gitu loh. Okay. Bukan tarif yang berlaku saat ini loh. Bukan, karena memang itu mestinya terutang pada masa itu gitu loh. Oke. Oh, jadi tarifnya sekarang misalnya jadi 1%, nggak bisa menggunakan itu. Kenapa nggak bisa Pak Sabar? Karena memang itu harusnya Anda bayarkan di 2019 gitu loh. Oke. Paham ya? Itu maksud saya. Jadi, saya menggunakan tarif PMK tahun ini nggak bisa karena memang tarif itu digunakan kan pada saat ini loh. Ya kan? Dan mestinya Anda bayarkan itu di 2019, gunakan tarif tersebut gitu loh. Oke. Ya. Oke, Pak Sabar. Berarti untuk pengenaan bunganya itu sejak akhir masa pelaporan SPT dihitungnya maksimal 24 bulan. Maksimum 24 bulan. Nah, Pak Sabar, tapi kalau misalnya case-nya seperti ini, misalnya WP tersebut dia melakukan permohonan perpanjangan dulunya. Misalnya di 2019 kan contohnya kalau misalnya untuk OP batas tarif kan 31 Maret. Yes. Kalau melakukan perpanjangan kan berarti sampai dengan bulan Maret, April, Mei. Sampai dengan Mei. Betul. Nah, itu dihitung bunganya sejak Maret atau Mei? Mei. Oh, sejak Mei. Sejak Mei. Oke. Sejak Mei. Kenapa sejak Mei? Karena memang dia minta perpanjangan kan. Oke. Ya perpanjangan makanya nanti laporan SPT-nya itu adalah di bulan Mei. Mei. Oke, baik. Dan tidak dikenakan denda atas yang 2 bulan yang lalu loh. Oke. Nggak bisa. Karena kan dia kan minta permohonan kan, karena kan undang-undang kan mengizinkan, ya kan? Undang-undang ini mengizinkan itu bisa diperpanjang 2 bulan maksimal. Tapi kan kemarin kita udah bahas, aturannya itu jelas harus dikasih tahu, diberikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP. Jadi saya mau perpanjang loh, terus diam-diam saja gitu loh, nggak boleh. Oke. Ya, harus dikasih tahu secara tertulis, memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada KPP bahwa dia minta perpanjangan waktu. Jadi nanti kalau misalnya
pembetulan 5 tahun lagi, nanti dihitung itu sejak akhir batas 2 bulan tadi, Iya, yang dikasih kesempatan penyampaian tadi. Penyampaian tadi. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin Pak Sabar ada yang ingin ditambahkan kembali Oke, untuk Sobat kalau Praktek? kita lihat ya teman-teman ya, ini ada runtutannya lagi nih. Kalau di pasal 8 ayat 2 tadi kan jelas ya, misalnya maksimum 24 bulan ditentukan bunganya. Kalau kita lihat di pasal 8 ayat 2B-nya ya teman-teman ya, tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2A dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 bulan berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Kan begitu. Jadi dulu kan seperti sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2001 ini diterbitkan, jadi flat itu teman-teman ya 2% nih. Ya udah 2% dikali maksimum 24 bulan kan, berarti kurang lebih 48% loh dendanya. Iya. Ya, itu 48%. Ya. Jadi kalau misalnya kalian itu terutang pajaknya 1 miliar, ya 48% ditambah 1 miliar. Itu ngeri. Ya, Karena betul. gede ya, hampir 50% loh. Betul. Terus saya selalu berpikir ya, Mbak Maulida, kenapa sih kok gede banget dendanya gitu kan? Kalau ternyata ini analisa saya ya, nggak tahu deh benar atau enggak ya. Ini pemikiran saya aja sih. Itu sengaja dibuat gede melebihi bunga deposito. Oke. Iya dong, bunga deposito kan kalau nggak ada lah bunga deposito itu 2%, berarti kan 2% dikali 12 kan 24 ya. Iya. Tidak ada bunga deposito 24%. Nggak ada investasi apa itu, ya 24%. Jadi sengaja dibuat. Jadi jangan sampai nih, nggak apa-apa deh saya nggak bayar pajak dulu, nggak apa-apa. Saya kan nanti kan dikenakan denda paling ya cuma 12% lah. Masih lebih untung kalau saya taruh uangnya itu di deposito. Iya. Masih ada selisih, benar nggak sih? Iya, betul. Menurut saya sih, ya mudah-mudahan Bu Menteri bisa memberikan Konfirmasi ya. ya penjelasan lah ya. Tapi menurut saya seperti itu kayaknya Bu. Kayaknya ya, kalau Bu Menteri bilang gitu siapa tahu ya. Menurut saya seperti itu kali Bu ya. Maksudnya analoginya ya. Kalau dikasih nih bunganya lebih lebih ringan ya. Udah pasti orang ya nggak apa-apa. Saya nggak masalah nih yang harusnya bayar pajak 1 miliar, saya nggak bayar pajak dulu nih. Utangnya kalau udah tahu nih, dia udah tahu banget di bawah kalau saya diperiksa 1 miliar saya harus bayar pajak nih. Nggak apa-apa 1 miliarnya saya masukin dulu ke deposito. Toh juga nanti waktu saya diperiksa saya bayar plus bunga. Bunganya kan, tapi saya masih lebih tinggi dapat bunga di deposito. Makanya bunganya itu, bunga sanksinya pajak itu udah pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito. Iya. You know? Kalau di bawah bunga deposito, ya kan, ya udah pasti orang ambil, Iya, nggak betul. masalah gitu loh. Kurang lebih ya seperti itu. Makanya tapi di aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 di pasal 8 ayat 2B ini dikatakan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2A dihitung berdasarkan suku bunga acuan. Jadi nanti akan ditentukan nih suku bunga acuan berapa ditambah 5%, Mbak. Oke. Ya. Jadi Menteri Keuangan menentukan suku bunga acuan misalnya sekian persen, baru ditambah 5%, baru dibagi 12 bulan. Itu perhitungannya. Ya. Suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan dikalikan jangka waktu terutangnya, gitu loh. Paham ya, teman-teman? Suku bunga acuan. Jadi Menteri Keuangan itu menetapkan suku bunga acuan sekian plus 5% dibagi 12 bulan dikali dengan utang pajak. Iya, itulah nanti yang akan dikenakan tidak maksimum dikali 24 bulan. Ya kan maksimal kan 24 bulan kan? Iya gitu. Jadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan dikali pajak terutang dikali di maksimum 24 bulan. Itu rumusnya. Oke. Untuk pengenaannya ya. Oke, baik. Nah, untuk 5%-nya itu apa, Pak Sabar?
Ditambah 5%. Itu jadi menteri menetapkan itu. Jadi suku bunga acuan ditambah itu udah undang-undangnya mengatur. Oh, oke, baik. Udah undang-undangnya mengatur. Kalau dulu kan undang-undang sebelum undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini kan 2% per bulan maksimum 24 bulan. Iya. Flat, udah, lo mau apapun nggak bisa. Iya kan? Oke. Tetapi kalau misalnya dibuat bunga acuan ditambah 5%, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan langsung 2% Mbak Maulidah. Oke, iya. Ya, jauh lebih persen. Makanya saya hitung kurang lebih di angka 1,75% lah Iya. per bulan. Per bulan. Ya, kalau dulu kan flat 2% udah mati di situ, selesai gitu loh. Iya. Ya, kalau sekarang itu lebih sedikit turun. Tetapi tetap aja itu tetap lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito. Udah pasti. Coba cek aja sekarang bunga deposito di bank mana, di bank pemerintah, di bank swasta berapa per bulan, per tahun berapa? Nggak mungkin itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengenaan sanksi yang bunga acuan plus 5% dibagi 12 udah pasti nggak mungkin. Iya. Cari aja. Iya, betul. Oke. Nah, itu tadi Sobat Jontex terkait dengan pembahasan kita kali ini Iya. terkait dengan SPT tahunan. Iya. Seru juga nih Pak Sabar ngebahas terkait sanksi dan denda walaupun ngeri. Ngeri ya. Iya. Iya, mungkin nanti ke depannya kita akan bahas lebih dalam lagi nih Pak Sabar Iya. terkait dengan SPT tahunan. Nah, Iya. untuk Sobat Jontex mungkin yang memiliki pertanyaan nih, boleh langsung tanyakan saja di kolom komentar YouTube-nya Jontex. Nanti Iya. kita akan bantu jawab ya Pak Sabar. Baik. Dia teman-teman bisa komen ya, misalnya di YouTube kita ya, di YouTube kita. Terus ini kalau misalnya ada case nih gini. Nanti akan kita bahas di Betul. podcast ini juga. Betul. Ya, tetapi kita tidak akan pernah lari daripada undang-undang, Betul. aturan. Kita akan jelaskan nanti dengan hukum. Betul. Dan ini kita akan secara terus menerus ya, kita akan bahas pasal per pasal kita akan gali, terus juga kita penjelasan pun nanti akan kita sampaikan sama contoh-contoh kasusnya juga. Betul. Jadi kalau dikasih contoh kasus kan orang kan lebih gampang. Lebih gampang, betul, Ya, betul. daripada kita baca undang-undang pasal per pasal, tetapi kita nggak kasih contoh ya study case-nya Iya. itu agak susah. Iya, betul. Tapi dengan adanya contoh-contoh kasus tersebut, teman-teman akan jauh lebih pintar nanti, lebih mudah untuk memahami. Iya. Tenang aja Sobat Jontex, Pak Sabar selalu ketika memberikan materi atau penjelasan selalu menggunakan analogi termudah. Iya, analoginya. Untuk orang iya. awam pasti Iya, paham supaya lebih gitu cepat seperti dipahami, Maulidah, iya. jadi langsung paham. Oke, baik Sobat Jontex. Nah, itu tadi terkait pembahasan kita. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di kolom komentar. Nah, untuk Sobat Jontex juga di luar sana yang mungkin memerlukan konsultasi terkait dengan pelaporan SPT tahunan, masih ada waktu nih sebulan lagi untuk badan. Untuk badan. Iya, dan Tapi kalau untuk orang pribadi tinggal berapa hari Iya, lagi? tinggal berapa hari lagi? 3 hari ya Pak Iya, Sabar? sekarang tanggal 28, 29, 30, 3 hari. Iya, 3 hari lagi nih untuk 3 hari lagi. SPT orang Iya. pribadi. Iya, betul. Nah, untuk yang memerlukan konsultasi terkait dengan pelaporan SPT atau untuk penyusunan laporan keuangan, bisa konsultasikan dengan kami di Jontex dengan cara menghubungi website kami di www.jontex.co. Oke, Pak Sabar, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, tentunya hanya di Mr. Pajak Podcast.